Oke, halo guys, selamat datang di film singkat. Pada video kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film Frozen yang pertama, yang berceritakan tentang perjuangan Anna untuk bertemu dengan Elsa. Karena Elsa yang sekarang pergi menjauh dari Anna dengan membuat istananya sendiri. Oke, tanpa banyak curhat, kita mulai alurnya. Film ini dimulai dengan diperlihatkan beberapa orang pekerja yang sedang memotong dan mengambil balok es sebagai bisnis untuk membiayai kehidupan mereka. Tidak hanya orang dewasa, ada seorang anak yang juga ikut mencari balok es yang bernama Kristoff bersama teman baiknya yang seekor anak rusa bernama Sven. Dengan penuh semangat, Kristoff mengambil balok es dan membawanya ke kereta seluncur pribadinya. Kemudian kita berpindah tempat di sebuah kerajaan yang bernama Arendelle. Di dalam istana tersebut terlihat ada seorang anak yang sedang beristirahat bernama Elsa. Tidak lama kemudian, Elsa dibangunkan dengan adiknya yang bernama Anna. Anna sendiri membangunkan Elsa untuk mengajaknya bermain dengan membuat boneka salju. Elsa pun mau ikut bersama Anna dan mereka berdua pergi ke ruangan yang luas. Di sana, Elsa membuat salju dengan kekuatan sihirnya yang membuat Anna sangat gembira. Mereka pun membuat boneka salju yang mereka namai dengan Olaf. Kemudian, mereka bermain lompat-lompatan salju. Namun, karena Anna yang terlalu bersemangat, membuat Elsa sulit mengimbanginya. Hingga Elsa terpleset dan tak sengaja mengeluarkan sihirnya ke arah Anna. Anna pun terjatuh pingsan. Elsa yang melihat itu merasa sangat bersalah. Ia menangis sambil memanggil kedua orang tuanya. Tidak lama kemudian, kedua orang tua mereka datang dan mereka sangat panik karena tubuh Anna yang sangat dingin seperti es. Ayah mereka pun mencari buku mengenai troll dan mendapatkan sebuah peta. Tidak pikir panjang, mereka berempat pergi ke tempat troll. Di perjalanan mereka, Kristoff yang tadi tak sengaja melihat mereka. Kristoff pun memutuskan untuk mengikuti mereka dan sampailah di tempat para troll. Ayah mereka pun meminta bantuan kepada salah satu troll. Troll tersebut pun mencoba membantu untuk menghilangkan sihir yang ada di kepala Anna dengan cara merubah segala ingatan Anna yang mengenai sihir menjadi ingatan biasa yang sedang bermain di musim salju. Yang secara singkat, Anna sekarang tidak pernah tahu kalau Elsa mempunyai kekuatan es. Dan juga, troll tersebut memberitahu Elsa kalau ia harus belajar mengendalikan kekuatan esnya. Jika tidak, kekuatan tersebut akan sangat berbahaya bagi siapapun yang ada di dekatnya. Ayah mereka yang mengetahui hal itu langsung mengisolasi istana dengan menutup semua gerbang, pintu, jendela, dan apapun yang bersangkutan dengan dunia luar, termasuk orang yang berada di istana. Hanya orang-orang penting saja yang boleh masuk ke istana. Dan juga kekuatan Elsa akan sangat dirahasiakan, tidak boleh diketahui oleh siapapun, termasuk Anna yang sekarang tidak ingat kalau Elsa memiliki kekuatan es akibat dari metode penyembuhan yang diberikan troll tadi. Setelah kejadian itu, Anna benar-benar bingung karena terlalu banyak perubahan di istana mereka. Dimulai dari istana yang tertutup dari dunia luar sampai kakaknya Elsa yang dulu sangat akrab dan selalu bermain bersama, namun sekarang justru menjauh dan mengurung dirinya di dalam kamar. Setelah itu, diperlihatkan Anna yang selalu menghampiri kamar Elsa untuk mengajaknya bermain. Namun, tetap saja Elsa tidak menjawab panggilan Anna. Jikapun dijawab oleh Elsa, akan dijawab dengan keras kalau dirinya tidak mau bermain dengan Anna. Yang sebenarnya itu merupakan kebohongan karena Elsa sangat mau bertemu dengan Anna. Namun ia harus menjaga rahasia dari kekuatan esnya dan melindungi Anna dari kekuatannya yang semakin hari semakin kuat dan sangat sulit dikendalikan. Namun, kedua orang tua mereka tidak pantang menyerah dalam membantu Elsa mengendalikan kekuatannya. Hingga pada akhirnya, mereka telah tumbuh menjadi gadis remaja. Dan di saat itu, orang tua mereka akan melakukan perjalanan menggunakan kapal yang menuju di sebuah tempat istimewa yang bernama sebelum itu, Frozen yang pertama ini tidak membahas perjalanan orang tua mereka. Bagi yang kepo dengan perjalanan kedua orang tua Anna dan Elsa, bisa dilihat dari video alur cerita Frozen yang kedua yang bisa kalian cek di pojok kanan atas atau di deskripsi video karena dari film Frozen yang kedua akan dijelaskan. Oke, lanjut lagi ke cerita.
perjalanan kedua orang tua mereka pun dimulai. Namun tak disangka kapal mereka melalui ombak yang sangat besar, membuat kapal mereka menghilang dari ombak. Dan setelah itu Elsa dan Anna dikabarkan kalau kedua orang tua mereka telah meninggal. Pemakaman kedua orang tua mereka pun diadakan yang dihadiri oleh Anna, namun tidak dengan Elsa, karena ia tetap menjaga amanah dari ayahnya yang mengenai rahasia dari kekuatannya. Setelah itu, Anna menghampiri Elsa yang jarang sekali keluar dari kamar. Anna takut kalau terjadi apa-apa dengan Elsa, namun Elsa masih tidak merespon Anna. Di balik pintu yang menghalangi mereka, terlihat Elsa yang sangat bersedih atas kepergian kedua orang tua mereka, yang dimana Elsa tidak bisa menghadiri ke pemakaman mereka. Setelah kesedihan yang menimpa mereka, 3 tahun pun berlalu. Terlihat di sini Istana Arundel mendapatkan banyak sekali tamu dari berbagai kerajaan, dan juga untuk pertama kalinya setelah sekian lama Istana Arundel membuka gerbang mereka karena pada hari ini Elsa akan dinobatkan menjadi ratu. Kemudian terlihat Anna yang sangat bersemangat karena akhirnya ia bisa melihat dunia luar dari gerbang yang terbuka dan tidak sabar untuk bertemu dengan banyak orang. Namun tidak dengan Elsa, ia justru gelisah melihat banyak sekali orang yang akan bertemu dengan Elsa. Ia takut tidak bisa mengendalikan kekuatannya di hadapan banyak orang dan malah membuat orang lain terluka. Hari ini merupakan penderitaan bagi Elsa, namun bagi Anna, hari ini merupakan suatu anugerah yang sangat indah. Saking semangatnya Anna sampai tidak melihat jalan dan malah menabrak seekor kuda dan hampir terjatuh di atas kapal. Untung saja ada seseorang yang menolong Anna bernama Hans, yaitu seorang pangeran dari Kepulauan Selatan. Di sana, mereka berdua saling berkenalan satu sama lain. Dan setelah itu, Anna harus pergi karena mendengar suara bel, pertanda penobatan Elsa akan segera dimulai. Kemudian di dalam gereja, terlihat Elsa yang akan dinobatkan menjadi ratu. Namun Elsa harus melepaskan sarung tangannya untuk bisa memegang artefak kerajaan. Di pertengahan dari penobatan Elsa, kekuatan Elsa tidak bisa dikendalikan dan hampir membekukan artefak tersebut. Dan setelah penobatan selesai, Elsa segera mengambil sarung tangannya. Setelah itu, Elsa telah resmi menjadi ratu dari Arundel. Di malam harinya, diadakan pesta dansa yang dihadiri para bangsawan. Dan di malam itu merupakan malam istimewa bagi Anna dan Elsa. Karena pada akhirnya setelah sekian lama, Elsa dan Anna bisa bertatap muka dan mengobrol satu sama lain. Walaupun tidak pernah bertemu, mereka berdua sangat mudah akrab. Namun obrolan mereka diganggu dengan seseorang yang bernama Duke, yang dimana ia merupakan rekan perdagangan dari kerajaan Arundel. Duke sendiri ingin mengajak Elsa untuk berdansa, namun Elsa menolaknya karena ia tidak bisa berdansa. Elsa pun menawarkan Anna untuk berdansa dengan Duke. Duke dan Anna pun berdansa. Setelah berdansa, Anna kembali lagi ke tempat Elsa. Anna pun memberitahu Elsa kalau hari ini merupakan hari yang paling terbaik. Dan Anna berharap suasana seperti ini akan ada setiap waktu. Walaupun Elsa juga mau hal tersebut, namun ia harus menolaknya karena ia harus menjaga rahasia dari kekuatannya. Anna yang mendengar itu merasa bersedih karena ia tidak pernah tahu apa yang sebenarnya Elsa sembunyikan. Kemudian pada saat Anna yang sedang sendirian, Anna bertemu kembali dengan Hans. Di sana mereka berceritakan tentang diri mereka masing-masing, yang dimana Hans merupakan pangeran yang memiliki 12 saudara. Namun 3 saudaranya tidak pernah menganggap adanya Hans. Anna yang mendengar itu merasa cocok dengan Hans karena memiliki masalah yang sama. Tiba-tiba saja Hans melamar Anna untuk menikah. Anna yang masih polos tidak pikir panjang dan malah menerima lamaran Hans. Mereka berdua pun langsung pergi ke tempat Elsa untuk meminta restu atas pernikahan mereka berdua. Tentu saja Elsa yang mendengar itu sangat terkejut. Elsa pun tidak merestui pernikahan
memisahkan mereka karena keputusan Anna yang sangat konyol, mau menikah dengan orang yang baru saja ia temui. Yang kasarnya, Anna masih belum tahu sikap asli dari Hans. Anna pun mencoba membela kalau cinta yang mereka miliki merupakan cinta sejati. Tentu saja bagi Elsa, alasan Anna masih tidak masuk akal. Anna yang kecewa menyinggung sikap Elsa yang selalu bersembunyi dari setiap orang. Karena suasana yang sudah mulai menegang, Elsa memutuskan untuk mengakhiri pesta dan menyuruh penjaga untuk menutup gerbang kembali. Anna yang masih belum tahu tentang kekuatan Elsa terus saja mengoceh kenapa Elsa selalu mengacu dari dunia luar. Elsa yang sudah tidak kuat dengar ocehan Anna, tak sengaja mengeluarkan kekuatan esnya. Anna dan semua orang yang melihat itu sangat terkejut. Elsa pun memutuskan untuk keluar dari istana. Namun, para penduduk Arendelle berkumpul di depan istana untuk melihat ratu mereka, yaitu Elsa. Elsa yang masih belum bisa mengendalikan kekuatannya, tak sengaja mengeluarkan sihir dan hampir mengenai para penduduk. Karena merasa sangat bersalah, Elsa memutuskan untuk pergi dari istana. Namun Anna terus saja mengejar Elsa karena sangat khawatir dengan keadaan Elsa. Setelah Elsa yang telah pergi dari istana, tiba-tiba saja salju turun dari Arendelle dan teluk yang ada di sana membeku. Kemudian Anna kembali lagi ke istana untuk mengambil kudanya dan menunjuk Hans sebagai pemimpin pengganti Anna untuk sementara karena ia akan pergi mengejar Elsa. Di lain sisi, terlihat Elsa yang sudah berada di gunung salju. Di sana, Elsa sangat senang karena akhirnya ia tidak perlu memikirkan tentang kekuatannya yang dipandang buruk banyak orang, dan ia sekarang merasa sangat bebas dalam menggunakan kekuatannya. Elsa pun membuat istananya sendiri dan juga gaunnya yang melambangkan dari penderitaan Elsa yang telah berakhir. Kemudian terlihat Anna bersama kudanya yang sedang melewati tumpukan salju untuk mencari Elsa. Namun di perjalanan ada tumpukan salju yang mengagetkan mereka, membuat Anna terjatuh dan kudanya kabur meninggalkan Anna. Mau tidak mau, Anna melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Dan sialnya lagi, Anna terpleset dan tercebur ke dalam air. Syukurlah Anna melihat satu rumah yang memancarkan cahaya lampu. Ia pun pergi ke sana dengan keadaan basah kuyup, didampingi dengan suhu yang sangat dingin. Saking dinginnya membuat gaun Anna membeku. Dan ternyata rumah tersebut merupakan sebuah toko yang menjual peralatan. Anna pun membeli jaket dan sepatu boot khusus musim dingin. Tidak lama setelah itu, ada seseorang yang memasuki toko dengan keadaan yang ditutupi salju. Ia datang ke sana untuk membeli wortel dan peralatan musim salju. Namun, ada sedikit masalah. Orang tersebut tidak mempunyai cukup uang untuk membeli peralatan yang ia minta karena pekerjaannya yang tergantung dengan es, dan pekerjaan tersebut dipersulit dengan datangnya salju ajaib di musim panas. Di tengah tawar-menawar mereka, Anna memotong pembicaraan dengan menanyakan apakah salju ajaib tersebut berasal dari Gunung Utara, dan pemuda tersebut membuka maskernya. Ternyata ia merupakan Kristoff kecil yang tadi muncul di awal-awal film. Dan Kristoff pun menjawab iya kalau salju-salju tersebut berasal dari Gunung Utara. Setelah itu, Kristoff dikeluarkan dari toko karena ia tidak bisa membayar barang yang ia beli. Kristoff pun meminta maaf kepada rusanya Sven karena ia tidak bisa membeli wortel yang Sven minta. Namun mereka mendapatkan tempat tidur gratis di dalam gudang. Mereka pun memasuki gudang tersebut. Kemudian Anna juga masuk ke sana untuk meminta tolong kepada Kristoff mengantarnya ke Gunung Utara dengan bayaran yang berupa peralatan es dan beberapa wortel yang tadi tidak bisa dibeli oleh Kristoff. Kristoff pun setuju, dan setelah itu mereka langsung melakukan perjalanan. Di sana, Anna menceritakan tentang apa saja yang terjadi sampai membuat badai salju datang. Namun Kristoff hanya terfokus dengan satu cerita mengenai sikap Anna yang sangat konyol yang mau bertunangan dengan seseorang laki-laki yang baru saja ia temui, yaitu Hans. Di sini pendapat Kristoff sama dengan Elsa
kalau Anna tidak seharusnya menerima lamaran dari seseorang yang baru saja ia kenal, bahkan tidak bisa disebut dengan cinta sejati. Tapi Kristoff tiba-tiba saja menghentikan kereta seluncur dan menyuruh Anna untuk diam. Kristoff pun melihat keadaan sekitar. Ternyata ada yang sedang mengawasi mereka dari belakang, yang merupakan segerombolan serigala. Mereka pun segera kabur. Namun Kristoff ditarik oleh serigala. Syukurlah Kristoff masih bisa berpegangan dengan tali. Anna pun menolong Kristoff untuk mengusir serigala dari Kristoff. Dan Kristoff pun berhasil kembali ke atas kereta seluncur. Namun sekarang mereka berhadapan dengan jurang. Kristoff pun melempar Anna ke atas Sven. Anna pun dibawa loncat oleh Sven. Namun Kristoff harus loncat sendirian dari kereta seluncur. Dan hampir saja Kristoff terjatuh. Untungnya, Anna bersama Sven tepat waktu dalam menyelamatkan Kristoff. Tak disangka, mereka sudah hampir sampai di Gunung Utara, yang menjadi tempat Elsa yang sekarang. Kemudian di perjalanan mereka mendengar suara seseorang. Mereka pun mencari sumber suara tersebut. Tak disangka, suara tersebut berasal dari boneka salju yang berada di belakang mereka. Mereka berdua pun sangat terkejut, dan tak sengaja, Anna menendang kepala dari boneka salju tersebut. Setelah itu, Anna mengembalikan kepalanya dan diberi tambahan berupa wortel agar menjadi pelengkap dari hidung boneka salju. Mereka pun berkenalan, yang dimana nama dari boneka salju itu merupakan Olaf. Nama Olaf sendiri merupakan pemberian dari Anna dan Elsa waktu mereka masih anak-anak. Kemudian Anna bertanya kepada Olaf mengenai lokasi dari Elsa. Olaf pun tahu lokasi dari Elsa. Dengan senang hati, Olaf mengantarkan mereka ke tempat Elsa. Kembali lagi di istana Arendelle. Terlihat di sana begitu dingin dan membeku. Semua orang yang berada di sana berusaha untuk mencari kehangatan, dan Pangeran Hans membantu para penduduk untuk menghangatkan mereka dengan memberikan selimut dan menyuruh mereka untuk pergi ke istana karena di sana akan disediakan kehangatan. Kemudian Duke datang menghampiri Hans. Di sana Duke marah karena Hans terlalu baik terhadap penduduk Arendelle, dan juga Duke berpikiran kalau Anna bekerja sama dengan Elsa dalam membekukan Arendelle beserta para bangsawan yang lain. Namun Hans yang mendengar itu marah karena dengan seenaknya Duke berbicara sembarangan mengenai Anna. Kemudian kuda milik Anna kembali ke Arendelle, namun tanpa membawa Anna. Hans yang mengetahui hal itu khawatir dengan keadaan Anna. Ia meminta para prajurit untuk ikut dengannya dalam pencarian Anna. Di lain sisi, Anna, Kristoff, Olaf, dan Sven sudah sampai di istana Elsa. Namun Anna meminta yang lain untuk menunggu dirinya di luar saja karena Anna takut kalau nanti membawa pria akan membuat Elsa marah seperti kejadiannya dengan Hans. Anna pun memasuki istana sendirian. Namun setelah itu Elsa keluar dari ruangan. Di sana Anna membujuk Elsa untuk kembali pulang ke Arendelle. Di saat itu, tiba-tiba saja Olaf ikut masuk ke dalam istana. Elsa pun terkejut karena ia tak menyangka sihirnya dapat menghidupkan Olaf, dan Anna menyampaikan kalau ia sangat ingin hidup bersama Anna seperti waktu mereka masih kecil. Namun Elsa justru teringat dengan masa lalunya yang tak sengaja melukai Anna dengan sihirnya. Elsa yang mengingat itu langsung trauma dan meninggalkan Anna. Anna pun tidak mau meninggalkan Elsa sendirian. Anna tetap berusaha untuk membujuk Elsa agar mau kembali ke Arendelle. Namun Elsa justru sebaliknya, ia mau Anna untuk kembali ke Arendelle dan menjadi ratunya. Karena Elsa sudah sangat nyaman sendirian. Walaupun sendirian, Elsa merasa sangat bebas. Dan juga ia mau menjaga Anna dari kekuatannya agar tidak terjadi kejadian seperti masa lalu. Kemudian Anna menyampaikan kalau Arendelle sekarang sedang tidak baik-baik saja akibat dari salju yang Elsa keluarkan. Anna meminta Elsa untuk mengembalikan Arendelle seperti semula. Elsa yang mendengar itu merasa sangat bersalah. Namun ia tidak tahu bagaimana caranya
Anna untuk menghilangkan sihir esnya. Elsa pun kembali tidak bisa mengendalikan kekuatannya dan tak sengaja melukai Anna seperti dulu. Kemudian Kristoff datang menghampiri Anna yang terluka. Setelah itu Elsa membuat raksasa es untuk memaksa mereka pergi menjauh darinya. Raksasa es pun melempar mereka keluar dari istana. Anna yang kesal melempar bola salju ke raksasa yang membuat raksasa tersebut marah dan mulai mengejar mereka hingga pada akhirnya mereka berdua terjun dari jurang dan mendarat di tumpukan salju yang lembut. Setelah itu Kristoff melihat rambut Anna yang berubah menjadi putih. Ia pun segera mengajak Anna ke tempat keluarganya untuk disembuhkan dari kekuatan sihir yang tadi tak sengaja Elsa keluarkan. Di lain sisi, terlihat Elsa yang masih merasa bersalah akibat dari kejadian tadi dan berusaha untuk mengendalikan kekuatannya kembali. Di perjalanan Anna bersama yang lain, Kristoff menceritakan masa lalunya, yang dimana ia dulu hidup berdua saja hanya dengan Sven. Sampai akhirnya mereka dirawat dengan keluarga baru mereka. Kemudian setelah mereka berjalan, akhirnya mereka telah sampai di rumah keluarga Kristoff, yang ternyata keluarga Kristoff merupakan sekumpulan batu. Yang tidak lama setelah itu, batu-batu tersebut bergerak dan berubah menjadi para troll. Para troll pun sangat senang dan menyambut kedatangan Kristoff bersama Anna. Kemudian Kristoff membawa Anna ke tempat kakek Pebi untuk memeriksa keadaan Anna yang semakin lama semakin parah. Kakek Pebi dengan berat hati memberitahu kalau dirinya tidak bisa menyembuhkan Anna karena yang diserang Elsa merupakan hati Anna, bukan kepalanya. Jadi hanya cinta sejatilah yang dapat melelehkan es tersebut. Jika tidak, Anna akan berubah menjadi es untuk selama-lamanya. Karena sudah sangat terdesak, Kristoff harus membawa Anna ke tempat Hans. Mereka pun langsung bergegas pergi ke tempat Hans. Di lain sisi, Hans bersama pasukannya sudah berada di istana Elsa untuk mencari Anna. Tiba-tiba saja, raksasa es yang tadi bangkit dan menyerang mereka. Dan terjadilah pertarungan antara pasukan Hans melawan raksasa es. Namun, ada dua pasukan dari anak buah Duke yang berhasil masuk ke istana Elsa. Mereka berdua berniat untuk membunuh Elsa. Untung saja, Elsa berhasil mencegah mereka. Kemudian, Hans bersama pasukannya yang telah berhasil mengalahkan raksasa bertemu dengan Elsa. Namun, pasukan Duke tetap berusaha untuk membunuh Elsa. Hans yang melihat itu langsung berlari dan menghentikannya. Tembakannya pun meleset dan mengenai lampu yang ada di atas dan terjatuh di bawah Elsa. Elsa yang berusaha menghindar tidak sempat dan ia terjatuh pingsan. Elsa yang sudah sadar terkejut karena ia sekarang berada di penjara Arendelle. Kemudian Hans masuk ke sana. Di sana Hans menjelaskan kalau alasannya mengurung Elsa untuk menyelamatkan Elsa agar tidak dibunuh oleh pasukan Duke. Dan Elsa pun meminta Hans untuk melepaskan dirinya. Namun Hans harus berbicara dulu kepada yang lain dan ia pun pergi dari sana. Kemudian terlihat Kristoff yang sangat berusaha keras untuk membawa Anna ke istana secepat mungkin. Dan akhirnya mereka telah sampai. Kristoff pun menitipkan Anna untuk segera dibawa ke tempat Hans secepat mungkin. Setelah itu, Kristoff sekarang hanya bisa memberikan doa yang terbaik bagi Anna. Dan ia pun pergi dari sana. Di dalam istana, terlihat Anna yang sudah bertemu dengan Hans. Anna pun meminta Hans untuk memberikan ciuman cinta sejati agar es yang berada di hati Anna bisa meleleh. Namun sayangnya, cinta yang selama ini diberikan Hans kepada Anna hanyalah sebuah akting. Yang niat sebenarnya dari Hans mau menikah dengan Anna untuk merebut kerajaan Arendelle. Dan seandainya mereka telah menikah, Hans akan membunuh Elsa agar kerajaan Arendelle berada di tangannya. Jadi selama ini Hans hanya akting untuk memanfaatkan Anna dan kepercayaan dari Arendelle agar bisa mendapatkan gelar raja di Arendelle. Setelah itu, Hans pun pergi meninggalkan Anna dan mengunci Anna di ruangan tersebut agar ia mati karena kedinginan. Kemudian, Hans dengan liciknya berakting kembali di hadapan para bangsawan kalau Anna telah meninggal di pelukan Hans akibat dari kutukan Elsa. Para bangsawan yang mendengar itu memberikan keputusan Arendelle kepada Hans dan Hans memutuskan untuk memberikan Elsa hukuman mati karena telah berkhianat dari Arendelle yang
sebenarnya itu merupakan akal busuk dari Hans. Kemudian terlihat Elsa yang masih berusaha keras untuk kabur dari penjara. Di detik-detik akhir, Elsa berhasil kabur dari kurungannya. Kristoff yang sudah berada di atas gunung melihat Arendelle yang ditutupi awan salju. Ia pun khawatir dengan keadaan Anna dan segera kembali ke Arendelle. Kemudian di tempat Anna, ada seseorang yang berusaha untuk membuka pintu. Ternyata itu Olaf. Olaf yang melihat keadaan Anna yang semakin parah berusaha membuat api agar bisa memberikan Anna kehangatan sementara. Setelah itu, Anna bercerita tentang apa yang terjadi kepada Olaf dan Anna sekarang tidak tahu apa yang dimaksud dengan cinta sejati. Olaf yang mendengar itu mencoba menjelaskan kalau cinta sejati itu seperti Kristoff yang mengutamakan orang lain selain dirinya, yang dimana Kristoff merelakan Anna agar bisa selamat dengan membawa Anna ke tempat Hans, walaupun itu menyakitkan bagi Kristoff. Kemudian angin bertiup sangat kencang hingga membuka jendela. Olaf pun mau menutup kembali jendela itu. Namun Olaf melihat Kristoff bersama Sven yang menuju kembali ke tempat mereka. Anna yang mendengar itu meminta bantuan Olaf untuk mengantar dirinya ke tempat Kristoff. Mereka berdua pun keluar dari istana dan menuju ke tempat Kristoff. Kristoff pun terlihat sangat berjuang melewati badai dan rintangan yang ada di depan. Terlihat kondisi Anna yang semakin parah dan Anna sudah kehilangan keseimbangannya akibat badai yang sangat besar. Kemudian terlihat Elsa yang berhadapan dengan Hans. Di sana Hans memberitahu kalau Anna sudah meninggal akibat dari perbuatan Elsa. Elsa yang mendengar itu merasa bersalah, membuat Elsa kehilangan tenaganya. Hans yang melihat Elsa lagi lengah ingin memanfaatkannya dengan membunuh Elsa dari belakang. Tiba-tiba saja Anna datang dan di saat itu tubuhnya membeku menjadi es, membuat pedang yang dipakai Hans patah. Kemudian Anna bersedih karena melihat keluarga satu-satunya yang ia punya telah membeku menjadi es. Juga Olaf, Kristoff, dan Sven. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Kemudian tepat berada di pelukan Elsa, es yang menyelimuti Anna perlahan-lahan mulai menghilang dan Anna kembali lagi menjadi normal. Olaf pun menyadari kalau ini merupakan cinta sejati dari sepasang saudara yang dimana Elsa dan Anna selalu berusaha untuk melindungi satu sama lain. Seperti Elsa yang selalu melindungi Anna dari kekuatannya dan Anna rela mengorbankan nyawanya demi melindungi Elsa. Elsa yang mendengar perkataan Olaf menyadari sesuatu dengan kekuatannya, kalau ia bisa mengendalikan kekuatannya jika ia merasakan sebuah cinta. Setelah mengetahui hal itu, terlihat Elsa yang mengangkat es dan salju yang ada di Arendelle. Nah sekarang Arendelle telah kembali menjadi normal. Karena cuaca yang kembali panas, Elsa memberikan Olaf awan salju pribadinya agar tidak mencair dari sengatan matahari. Kemudian Anna menghampiri Hans untuk memukulnya atas perbuatan Hans yang sangat licik. Setelah kejadian itu, Hans akan dikembalikan ke kerajaannya dan perjanjian antara Duke bersama Arendelle telah diputus karena tadi Duke berniat untuk membunuh Elsa. Kemudian di istana Arendelle terlihat para penduduk yang berkumpul bersama dengan Elsa yang membuat sebuah lapangan es untuk bermain ski. Dan juga hubungan Elsa dan Anna sudah kembali akrab seperti mereka masih kecil. Oke, bagi yang penasaran dengan kisah selanjutnya dari film Frozen yang kedua, bisa kalian klik di pojok kanan atas atau di link deskripsi. Karena film Frozen yang pertama ini telah berakhir, jadi bagi yang kepo dengan Frozen yang kedua bisa ditonton sekarang. Oke, sepertinya hanya itu saja. Kalau kalian suka bisa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!